Minggu Online. Sebelum kita mulai, Marvel akan berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tuhan berkati agar ibadah ini Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan Allah di tengah kita besar, besar.
kami yang akan mengajar. Berikan pengertianmu dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Jadi saat ini kita akan mulai beribadah kembali dengan online dan kembali lagi bersama Om. Om siapa? Om Denis. Om Denis ya. Oke. Sekarang Om mau tanya satu hal. Siapa yang berdoa sebelum makan? Om tunjuk jari karena Om juga berdoa sebelum makan. Siapa yang berdoa sebelum tidur? Om tunjuk jari juga karena Om selalu berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Jadi ketika Om mau tidur, Om berdoa dulu. Om mengucap syukur bahwa hari ini Om udah diberi satu kesempatan untuk bisa menjalani hidup lagi, untuk bisa melakukan aktivitas kembali, dan untuk bisa memuji Tuhan lagi. Walaupun itu cuma dalam hati atau secara cuman nyanyi-nyanyi kecil lah seperti itu. Dan ketika Om mau tidur, Om juga ketika Om bangun tidur, Om juga berdoa kembali untuk bisa mengawali aktivitas pagi hari dan mengawali dan menjalani aktivitas hari ini dengan penyertaan Tuhan tentunya. Betul nggak? Nah, begitu pun juga dengan apa yang dialami oleh siapa yo? Oleh siapa yo? Oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri pun selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu taat berdoa. Jadi judulnya pagi hari ini adalah taat berdoa. Dicatat ya. Jadi kita mau buka di mana? Di kitab Markus pasal yang pertama. Kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Jadi saya ulangi lagi ya, di kitab Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan 39. Nah, adik-adik membacain ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan, Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia sudah bangun dan dia sudah berdoa. Dan Om baca lagi ya selanjutnya ya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, adik-adik, poin yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, seorang Tuhan Yesus pun dia selalu mengawali aktivitas hari paginya dengan apa? Dengan berdoa. Nah, seorang Tuhan Yesus aja selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Coba kalian ketika pagi hari bangun, ambil waktu, nggak usah lama-lama, 5 menit atau 2 menit, 3 menit. Tuhan, terima kasih Kau sudah membangunkan aku pagi hari ini dengan badan yang segar, dengan
kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai aktivitas saya pagi hari ini sampai nanti malam Tuhan dengan perlindungan yang daripada Engkau. Seperti itu aja udah. Itu adalah satu contoh doa yang simpel ketika kalian bangun pagi hari. Pun juga ketika kalian malam hari, kalau kalian mau tidur, kalian mengucap syukur. Kayak gini lah, kayak contohnya, kayak kalian dikasih hadiah sama mama, kalian pasti senang. Begitupun juga kita, ketika kita diberi hadiah oleh Tuhan satu kesempatan, yaitu untuk bisa bernafas kembali dan menjalani aktivitas kita selama hari itu adalah satu hadiah yang besar. Jadi malam hari udah sepatutnya dan selayaknya kita juga kembali mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai saya, aktivitas saya mulai dari pagi sampai malam ini. Dan juga sebentar lagi saya akan tidur. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai dalam tidur dan menjaga tidur saya Tuhan. Terima kasih. Seperti itu aja, simple. Doanya itu simple, tapi akan berarti ketika kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan sambil berdoa. Dan jadi seorang Tuhan Yesus aja, dia selalu mengawali harinya dengan doa, dan juga dia selalu menutup harinya dengan doa. Nah, begitupun juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kalau kita juga melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, seorang Tuhan Yesus aja selalu berdoa, apalagi kita. Dia selalu meminta kekuatan kepada Bapa untuk menjalani aktivitasnya, menjalani pelayanannya pagi hari itu, menjalani apapun yang dia kerjakan pada hari itu. Dia selalu berdoa. Nah, adik-adik, bayangin aja, pagi-pagi benar, berarti kira-kira kalau kalian dalam hari-hari ini bangunnya kira-kira jam berapa sih? Paling jam 7 atau jam 6. Nah, kalau Tuhan Yesus, kita bisa bayangin pagi-pagi benar antara jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Karena waktu itu pikiran kita masih benar-benar fresh. Pikiran kita masih benar-benar kosong. Jadi kita mau fokuskan pikiran kita pagi itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang bisa menyertai setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita, dan kita selalu meminta apa? Satu lagi, tuntunan daripada Tuhan. Nah, di situ juga Tuhan Yesus mengajarkan apa? Di situ juga Tuhan Yesus mengajarkan berdoa adalah dasar. Dasar apa? Nah, kita baca lagi di ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 ya, di ayat 37 di 38. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Nah, Tuhan Yesus berdoa sebagai dasar apa? Sebagai dasar untuk pelayanan dia pagi hari itu, untuk kegiatan dia pagi hari itu, untuk apapun yang dia lakukan hari itu, biar apa? Biar Tuhan, biar Bapaknya menyertai dia. Sepanjang hari itu dia melakukan aktivitas, dia sebelum beraktivitas dia meminta penyertaan daripada Bapaknya. Nah, kita bayangin deh, yang namanya Tuhan Yesus aja, nih selalu berdoa. Sekali lagi Om tekanin, yang namanya Tuhan Yesus aja selalu berdoa. Nah, gimana dengan kita? Gimana dengan kita sendiri secara pribadi? Om juga nggak tahu kehidupan adik-adik di rumah, kehidupan keluarga adik-adik di rumah, tapi yang pasti
Yang satu hal yang Om tahu, bahwa kita harus selalu menjadikan doa sebagai dasar untuk memulai aktivitas kita, menjadikan firman Tuhan untuk sebagai dasar aktivitas kita pagi hari, dan juga menutup hari kita dengan sebuah ucapan syukur, dan juga lagi-lagi melalui ucapan doa dan membaca firman. Nah, adik-adik, dari hal itu tadi yang di ayat 35 tadi, Tuhan Yesus saja udah sadar bahwa kesuksesannya, keberhasilannya melakukan apapun yang dia lakukan itu berasal dari Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengawali aktivitas karyanya dengan, sekali lagi Om tekankan, doa. Nah, kenapa kok selalu ulang-ulang Om tekankan berdoa? Karena doa adalah penting. Doa adalah satu hal yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau mungkin nih, kalian kalau sama ke papa mama bisalah, "Pah, mah, aku minta ini. Pah, mah, aku minta ini." Bisa. Untuk papa mama kalian langsung memberikan. Tetapi mari kita, adik-adik, kita mau belajar. Tuhan, aku kepengen ini Tuhan. Tuhan, aku minta ini Tuhan. Berdoa. Minta sesuatu kepada Tuhan, berdoa. Entah Tuhan nanti mau berikan dengan cara apa. Mau lewat papa mama atau mau lewat siapapun yang kita kenal. Ya kan? Tuhan bisa memberikan itu kepada kita, memberikan apa yang menjadi keinginan kita kepada kita melalui bahkan orang yang tidak kita kenal. Sebagai satu contoh nih, kalau kita pengen es krim, oke, kalian mungkin bisa tinggal minta ke papa mama. Tapi misalkan ini ya, ada satu keluarga yang bukan Om katakan nggak kaya ya, bukan ya, tapi mereka satu keluarga yang kurang gitulah ya. Jadi untuk anak-anaknya aja, untuk membeli satu es krim, orang tuanya harus berpikir. Kenapa? Karena mungkin ya, ini Om juga nggak, ini cuma satu contoh ya. Karena mungkin keluarga mereka untuk sekedar membeli beras aja, untuk sekedar makan aja sulit. Nah, sementara anaknya kepingin es krim, nggak mungkin kan untuk orang tuanya bisa menurutin. Nah, jalan satu-satunya yang dilakukan anak itu adalah apa? Ya berdoa. Tuhan, aku kepingin es krim. Ini cuma contoh loh ya. Ini cuma contoh. Tuhan, aku kepingin es krim. Nah, ketika dia lagi main gitu ya sama teman-temannya gitu ya, ada satu orang yang datang dengan membawa beberapa kantong es krim. Nah, secara nggak langsung, padahal mereka itu, anak-anak itu tidak kenal dengan siapa orang yang memberi es krim itu, kecuali mungkin kalau nih kalian minta sama Om, mungkin Om bisa kasih ke kalian. Nah, tapi orang ini benar-benar nggak kenal, benar-benar nggak kenal sama sekali. Tapi orang ini memberi es krim kepada anak itu dan teman-temannya. Jadi kenal nggak dia sama orang itu? Nggak kenal. Begitupun juga dengan Tuhan. Cara Tuhan menjawab doa kita dengan berbagai macam cara. Jadi berdoa itu adalah satu hal yang penting, karena itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi sekali lagi, doa adalah dasar dari segala aktivitas kita. Setiap hari kita mau beraktivitas, setiap hari kita selesai beraktivitas, kita Om juga mau mengajarkan untuk
kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yuk kita mau belajar untuk berdoa dari ketika kalian bangun tidur aja. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku badan yang segar, badan yang sehat. Sertai aku Tuhan dari hari ini Tuhan untuk melakukan aktivitasku Tuhan. Seperti itu aja gampang. Tapi ingat, doa kalian harus disertai dengan rasa syukur. Nah, ya, harus dengan rasa syukur. Oke? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, oh iya, ingat ya, Om ada 3 pertanyaan yang nanti di akhir akan Om sampaikan lagi pertanyaan itu. Jadi kalian dengerin baik-baik mulai dari pertama tadi sampai nanti terakhir. Ini yang terakhir. Jadi doa adalah akar dari segala permintaan kita. Bukan Om mengajarkan satu hal yang gak baik, tapi doa adalah akar dari permintaan kita. Maksudnya adalah seperti ini. Seperti yang Om katakan tadi, seorang anak kecil yang dari keluarga yang kurang mampu untuk membeli sebuah es krim aja, sebungkus es krim aja, keluarganya harus berpikir, karena nanti ketika mungkin orang tuanya membelikan es krim, tapi papa mamanya atau adiknya mungkin akhirnya nggak bisa makan. Seperti itu, ada yang seperti itu. Ini cuma sebagai satu contoh, nggak ada relasinya apapun dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita ya. Seperti itu. Jadi doa adalah hal yang penting. Sekali lagi Om tekanin, doa adalah hal yang penting ya adik-adik ya. Jadi seorang Tuhan Yesus aja, seorang Tuhan Yesus nih sadar loh kalau dia butuh dengan namanya doa. Dia mengawali pagi harinya dengan sebuah doa. Nggak lama mungkin Tuhan Yesus berdoa. Bahkan sampai beberapa orang muridnya, Simon dan kawan-kawannya mencari Tuhan. Dan Simon dan kawan-kawannya tahu di mana Tuhan Yesus pagi hari itu. Setiap hari dia mencari tempat yang sepi untuk berdoa, memohon penyertaan Bapaknya untuk melakukan aktivitas pagi hari itu dan sepanjang hari itu, dan sampai Tuhan Yesus akan tidur lagi. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan aktivitasnya, dia selalu mengawali dengan doa dan dia selalu mengakhiri dengan doa juga. Nah, begitupun juga saat ini Om sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita berdoa untuk penutup ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas, kami masih bisa melakukan pekerjaan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami mau Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan, untuk selalu mengawali hari kami Tuhan dan mengakhiri hari kami Tuhan dengan doa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan.
Biarlah Kau juga memberkati keluarganya, memberkati usaha pekerjaannya. Biarlah semuanya Tuhan Kau jadikan berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, Alkitab menuliskan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, diperkirakan Tuhan Yesus berdoa antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Sebagai anak Allah, Yesus membangun hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Ia menunjukkan kehidupan doa yang teratur. Tuhan Yesus lebih suka berdoa di tempat yang sunyi loh adik-adik. Nah, untuk orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka tidak melakukan doa pribadi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melakukan ibadah bersama dengan seluruh rekan Yahudi di tempat ibadah mereka yang bernama sinagog. Di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, sinagog berarti perkumpulan. Di sanalah mereka berkumpul dan melaksanakan ibadah mereka, termasuk berdoa. Ibadah Yahudi dalam sinagog memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah Shema, yaitu suatu pengakuan iman orang Yahudi yang berisi keyakinan akan keesaan Tuhan. Yang kedua adalah doa, dinamakan Shemone Ezre atau 18 berkat. Yang ketiga adalah pembacaan Taurat dan kitab-kitab Nabi. Sesudah nas kitab suci dibacakan, kadang-kadang ada yang bertugas untuk menguraikan atau mengartikan isinya. Dan yang keempat adalah pengucapan berkat. Petugas berdiri menghadap umat, sedangkan umat berdiri dengan tangan terangkat setinggi bahu sambil mengulangi kata demi kata apa yang diucapkan oleh petugas. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati Baida ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu